لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang ada di dalamnya, dan kita juga mungkin sudah mengetahui insya Allah besok saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, insya Allah besok mereka akan datang. Tentu kita juga berdoa mudah-mudahan haji mereka adalah haji yang mabrur insya Allah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya berbicara tentang akhlak berperang di dalam Islam, mungkin kita banyak yang bertanya, ini kok ngomong no perang ya. Ya memang urutannya begitu ya. Jadi ini asbabun nuzul ya. Jadi kita bukan kajian tematik, tapi kita ini kajian kitab ya, yang mulai dari yang pertama dan seterusnya, dan kita sampai pada ayat yang ke-190 dan 191, di mana ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang perang di dalam Islam itu seperti apa. Namun sebelum itu, Ibu sekalian, sebagai pengingat buat kita semuanya, dan barangkali mungkin ini sebagai epilog atau akhir dari Idul Adha kita, saya ingin sedikit menyampaikan tentang 4 predikat mulia Nabi Ibrahim. Jadi mungkin ini perlu kita ketahui bersama, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang beliau ini menjadi tema sentral ya di dalam peringatan Hari Raya Idul Adha kemarin. Jadi kalau kita lihat tema sentral dari peringatan Idul Adha kemarin, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di dalam Al-Quran sendiri kalau kita lihat, nama Nabi Ibrahim ini nama yang paling banyak disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang pertama itu Nabi Musa alaihissalam disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 134 kali, dan kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 64 kali. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah peristiwa-peristiwa yang terkait dengan peletakan dasar-dasar akidah kaum muslimin. Itu yang saya kira membedakan antara beliau dengan nabi-nabi yang lain. Jadi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh beliau ini adalah peristiwa-peristiwa yang terkait dengan peletakan dasar-dasar akidah dan ideologi kaum muslimin. Makanya kalau kita berbicara tentang Ka'bah misalnya, maka itu tidak bisa dilepaskan dari Nabi Ibrahim. Bahkan di samping Ka'bah itu ada tapak kakinya Nabi Ibrahim ketika ketika beliau memanggil manusia, dan karena itu tempat itu dinamakan Maqam Ibrahim. Jadi di samping Ka'bah itu ya, jadi kalau kita mulai tawaf berarti sebelah kanannya Ka'bah ya, itu ada yang namanya Maqam Ibrahim. Orang mengira itu kuburan Nabi Ibrahim karena disebut Maqam. Bukan, Maqam itu tempat berdiri, karena itu di situ ada 2 tapak kakinya Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita bicara tentang Masjidil Haram, berbicara tentang jamaah ibadah haji, berbicara tentang Ka'bah, maka tokoh yang akan muncul pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 4 predikat mulia kepada Nabi Ibrahim. Kita selintas saja ya. Yang pertama, beliau itu disebut imam ya, atau pemimpin. Jadi beliau disebut imam atau pemimpin, sebagaimana firman Allah di ayat yang ke-124 dari surat Al-Baqarah, yang
Saya baca pas pagi tadi ya, ketika subuh itu. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya adalah beberapa ujian, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin atas seluruh manusia. Kalau kita lihat tafsir ayat ini, ya, itu agak panjang memang penjelasannya mengapa beliau disebut sebagai imam. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirahnya itu, ya, di dalam tarikhnya itu, tarikh Ibnu Ishaq, mengapa Ibrahim disebut sebagai imam? Karena semua perjalanan hidup Nabi Ibrahim itu ujian, di mana ujian-ujian yang dialami oleh beliau ini adalah ujian-ujian yang penuh dengan pengorbanan. Mungkin ya kita ketika Idul Adha itu hanya mengingat bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Nabi Ismail, menyembelih putranya sebagaimana firman Allah di ayat yang ke-102 dari surat As-Saffat itu, ya kan, ya mungkin kita sudah hafal semuanya ayat itu. Kita mungkin hanya tahu itu, tapi tahukah kita bahwa ada pengorbanan-pengorbanan sebelumnya yang telah beliau lakukan? Dan kalau kita lihat pengorbanan pertama Nabi Ibrahim dalam kehidupannya itu beliau lakukan ketika beliau di usia 16 tahun. Pengorbanan apa itu? Beliau mengorbankan dirinya dibakar oleh api karena bertahan dengan argumentasinya. Ya, ketika beliau berdebat dengan Raja Namrud, yang Allah mengabadikan debat ini dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-51 sampai dengan ayat yang ke-69. Nanti mungkin bisa dilihat di rumah, gitu ya. Itu kan beliau berdebat habis dengan Raja Namrud waktu itu, dan beliau menang dalam debat itu. Tapi Raja Namrud dan rakyatnya tidak mau kalah, dan akhirnya kemudian mereka Raja Namrud menyuruh rakyatnya untuk membunuh Nabi Ibrahim dengan cara membakar. Ya, waktu itu umpama Nabi Ibrahim jinak gitu ya, artinya mau mengikuti mereka, oke deh, saya kalah misalnya, dia nggak akan dibakar. Tapi beliau mengorbankan dirinya, rela dibakar oleh api gara-gara mempertahankan argumentasinya bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah pengorbanan beliau yang pertama. Dan pengorbanan beliau yang pertama ini, sebagaimana kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tentang kurban itu, Bapak sekalian, itu dilakukan beliau saat usia beliau 16 tahun. Jadi bagaimana ada seorang anak umur 16 tahun ya mendebat seorang raja yang sudah menggurita kekuasaannya, ya kan, dan kemudian beliau harus menelan situasi sulit yang dialami waktu itu, yaitu dibakar oleh api, sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menolong beliau di ayat yang ke-69 dari surat Al-Anbiya tersebut, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Artinya Bapak sekalian, saya tidak tahu persis, mudah-mudahan saya tidak salah, ada dua pengorbanan besar yang dilakukan Nabi Ibrahim itu. Pertama adalah berkorban untuk urusan agamanya dan berkorban untuk urusan keluarganya. Disuruh menyembelih anak itu kan bukan perkara mudah gitu kan. Dan waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya itu, dia juga nggak tahu ketika nanti disembelih kemudian akan berubah menjadi domba, kan nggak tahu. Ismail pun juga demikian. Ketika dia menjawab satajiduni insyaallahu minas sabirin misalnya, jadi wahai ayahku, lakukan yang diperintahkan kepadamu dan mudah-mudahan insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Ketika Nabi Ismail mengatakan itu, kan nggak tahu bahwa ketika nanti disembelih kemudian ya Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan domba, kan nggak tahu. Kalau seandainya tahu kan nggak begitu jawabannya kan, wah tenang saja Bapak, laksanakan, toh nanti Allah akan menggantikan aku dengan domba, kan begitu kan ya. Jadi artinya bahwa itu ya, dua pengorbanan terbesar ini menurut saya. Beliau mengorbankan dirinya rela dibakar oleh api untuk urusan agamanya, dan beliau mengorbankan anaknya untuk urusan keluarganya. Kira-kira sekalian, mudah-mudahan saya tidak salah,
dua urusan inilah yang harus kita selesaikan dalam hidup kita ini. Jika kita menjadi orang-orang yang Allah akan mengangkat kita menjadi pemimpin. Tentu pemimpin di sini adalah kepemimpinan spiritual, dan itu jauh lebih sulit dibanding kepemimpinan struktural yang ada itu. Ya, sekali lagi, kepemimpinan spiritual itu jauh lebih sulit dibanding kepemimpinan sosial atau kepemimpinan politik atau kepemimpinan struktural yang ada, yaitu membereskan dua hal ini, membereskan urusan agamanya dan membereskan urusan keluarganya. Nah, saya tidak tahu persis, mari kita lihat diri kita masing-masing, untuk dua urusan ini kita telah membereskannya ataukah belum, atau naudzubillah min dzalik, di sana sini masih banyak yang nyangkut gitu ya. Kita belum menyelesaikan banyak tentang urusan agama kita, dan kita juga belum banyak menyelesaikan urusan keluarga kita itu ya. Tapi saya kira ini sebagai cermin buat kita semuanya. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Ibrahim itu sebagai kekasih Allah ya. Jadi Nabi Ibrahim itu dikubur di Palestina, kuburan beliau itu ada di Palestina, dan di Palestina itu ada kota yang bernama Hebron ya, Hebron. Kalau Hebron ini kemudian kita bawa ke Arab, ke bahasa Arab, itu ada kota namanya Al-Khalil. Rupanya Hebron itu dari kata-kata Ibrahim ya, dan kota Hebron ini ya, itu di dalam bahasa Arab kotanya namanya kota Al-Khalil, dan yang dimaksud Al-Khalil di situ adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan mengapa Nabi Ibrahim disebut sebagai kekasih Allah itu ya. Apakah nabi-nabi yang lain bukan kekasih Allah? Tapi kenapa cuma Nabi Ibrahim yang disebut sebagai kekasih Allah dalam Al-Quran? Kalau di dalam hadis, kekasih Allah itu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, ya innallaha takhadzani ya khalilan kama takhadza Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai kekasih, kata Rasulullah, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Tapi yang ada di dalam Al-Quran, Nabi yang disebut kekasih Allah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ayat ini ya, surat An-Nisa ayat yang ke-125. Mengapa beliau ini disebut sebagai kekasih Allah? Karena beliau ini telah melakukan proses puncak takorubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai untuk hal-hal yang mustahil manusia itu melakukannya, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala beliau melakukannya ya. Hal-hal yang akal ini sulit menerima untuk bisa dilakukan itu, tapi beliau melakukannya dengan penuh tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebelum ya proses pengorbanan itu ya, Nabi Ismail mau disembelih itu kan sudah ada peristiwa yang sangat sulit untuk dialami keluarga itu. Gak bisa kita bayangkan itu ya. Jadi ketika beliau tidak punya anak ya, ketika menikah dengan Sarah itu, akhirnya beliau menikah dengan Hajar, dan dari Hajar ini lahir seorang nabi yang bernama Ismail ya, lahir yang bernama Ismail dan kemudian menjadi nabi. Ketika Ismail ini masih orok, masih bayi ya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan anaknya yang masih bayi ini ke Mekah ya, ke Mekah yang di dalam Al-Quran disebut Bakkah. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu maksudnya adalah Mekah gitu ya. Dibawalah kepala ke Mekah gitu ya. Dan setelah dibawa ke Mekah, yang diduga oleh Hajar waktu itu, Ibrahim akan ikut tinggal di situ ya. Ternyata Ibrahim tidak tinggal di situ, dia meninggalkannya. Sampai Ibrahim tidak bisa berkata apa-apa karena ini semuanya perintah Allah, dan beliau baru bisa menjawab pertanyaan Hajar ketika Hajar bertanya, hal amarakallahu bihadza ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini wahai Ibrahim? Baru Nabi Ibrahim mengatakan iya. Itu aja jawabannya. Ketika Hajar bertanya, mengapa engkau begini wahai Ibrahim, mengapa engkau taruh di sini, mengapa, nggak ada jawaban sama sekali.
Baru ketika Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini wahai Ibrahim, baru saat itu Nabi Ibrahim mengatakan ya. Itu kan juga bukan persoalan mudah ya. Bagaimana seorang bayi yang masih orok seperti itu ditaruh di tempat yang tidak berpenghuni dan tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana ya. Jadi biwatin ghairi dzi zar'in ya, di tempat yang tidak ada sama sekali tumbuh-tumbuhan di sana, dan karena tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, orang tidak ada yang mau berada di tempat itu ya, orang tidak ada mau berada di tempat, tapi itu semuanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya kemudian beliau mendapatkan predikat mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Khalilullah, bahwa itu semuanya dilakukan karena beliau tengah merealisasikan akidah yang benar, yaitu akidah tauhid itu. Yang kedua. Yang ketiga, di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Ibrahim itu sebagai umat ya. Jadi inna Ibrahima kana ummah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang umat ya, seorang umat. Ibnu Abbas mengatakan umat ini adalah tokoh panutan dalam skala luas ya, tokoh panutan dalam skala luas. Apakah luas itu dari sisi coverage areanya, ataukah luas itu dari sisi aspek-aspek yang perlu dianut begitu ya? Apakah terkait dengan coverage areanya, ataukah terkait dengan aspek-aspek yang perlu diikuti? Itu dalam skala luas, dan itu sebabnya kenapa kemudian menggunakan kata-kata umat, seolah-olah Nabi Ibrahim alaihissalam yang satu itu kapasitasnya itu sama dengan kapasitas sebuah bangsa, kira-kira begitu ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau yang satu itu, tapi kapasitas beliau sama dengan kapasitas sebuah bangsa, kapasitas sebuah umat. Itu Nabi sekalian, itu kan ya, dalam tokoh-tokoh sejarah kan kita menjumpai orang-orang seperti itu kan, dia satu tapi seolah-olah sama dengan 1000 orang misalnya, dia satu tapi kemampuan dan kapasitasnya sama dengan sekian ribu orang, kan begitu ya. Nah makanya beliau di sini Allah berfirman inna Ibrahim kana ummah ya. Tapi kapasitas beliau yang menyamai umat itu dalam hal apa? Dalam hal qanitan lillahi hanifan, dalam hal teguh pendiriannya karena Allah, dan dalam hal kehanifannya, lurusnya ya. Jadi lurusnya beliau sebagai seorang mukmin. Makanya dipertegas kembali oleh Allah di penggalan terakhir ayat itu, walam yaku minal musyrikin ya. Dan kalau kita lihat ibu sekalian, inilah Nabi pertama yang dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sukses menghabisi berhala-berhala itu. Nabi Nuh gagal. Jadi kalau kita lihat Nabi pertama yang berjibaku melawan berhala itu kan Nabi Nuh ya kan. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu, karena waktu itu ada berhala yang bernama Waddan, Suwa, Yaghuz, Ya'uq ya kan waktu itu. Dan mungkin ini kita bisa lihat di dalam surat, ada dalam Al-Quran surat Nuh, surat yang menceritakan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh gak berhasil. 950 tahun beliau berdakwah cuma dapat pengikut 112 orang ya. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kaumnya dengan adanya banjir besar waktu itu di tengah musim kemarau yang panas ya. Nabi Nuh membuat perahu, diketawain oleh mereka semuanya ya, diketahui oleh mereka semuanya, sampai akhirnya ketika selama 6 bulan beliau perahu itu jadi ya, akhirnya beliau ya terjadilah banjir bandang itu. Nabi Nuh gagal ya, Nabi Nuh gagal. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah Nabi pertama yang menang melawan paganisme, kira-kira begitu ya, menang melawan konsep keberhalaan. Tahukah kita bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh api waktu itu, dibakar oleh mereka, itu posisi Nabi Ibrahim itu sendirian ya. Nah posisi Nabi Ibrahim sendirian, makanya doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim waktu dibakar oleh api salah satunya kan ya, Allahumma
innaka wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi a'buduka. Kan itu yang dibaca Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh api. Selain doa hasbiyallah wa ni'mal wakil, kita tahu kan itu ya. Nah di dalam riwayat Imam Ahmad ya, itu Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau dilempar ke api itu, beliau berdoa seperti itu, Allahumma innaka wahidun, innaka fis sama'i wahidun wa ana fil ardi wahidun ya'buduka. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya engkau maha esa di langit, engkau maha tunggal di langit, dan aku di bumi sekarang ini sendirian menyembahmu. Jadi dia itu dikeroyok semuanya, dia sendirian. Itulah sebabnya kenapa proyek pembakaran Nabi Ibrahim itu relatif tidak ada yang menghalangi dan sangat mudah gitu ya. Sampai akhirnya kemudian terjadilah sebagaimana peristiwa yang sudah saya sampaikan di awal tadi gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang turun langsung untuk menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, baru setelah Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembakaran itu, saat itulah baru pengikutnya ini muncul. Wah, saya nggak tahu ya apa yang ada di dalam diri pengikutnya yang awal-awal itu, apakah mengatakan wah sakti Nabi Ibrahim misalnya begitu ya, atau yang lainnya saya kurang tahu. Tapi bahwa orang pertama-tama mengikuti Nabi Ibrahim itu setelah Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kasus pembakaran api itu. Dan nggak remeh-remeh sekalian, musuh pertama Nabi Ibrahim itu bapaknya sendiri yang bernama Azar, ya, bapaknya sendiri musuhnya itu yang pertama-tama. Dan usia beliau sekali lagi waktu proses pembakaran itu 16 tahun. Berarti kelas berapa SMA itu? Kelas 2 ya? Ya, atau kalau Axel mungkin bisa sudah kelas 3 lah SMA ya. Jadi masih seusia itu. Ya kan kita masih ingat kan Nabi Ibrahim khitan saja umur berapa? Umur 80 tahun. Ya kan syariat khitan pertama kali kan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi beliau dikhitan pada usia 80 tahun. Itu bagus sekalian. Makanya kemudian Allah menyebut beliau sebagai umat. Artinya kapasitas beliau ini adalah kapasitas sebuah bangsa, kapasitas sebuah umat gitu. Makanya kalau kita lihat Idul Adha kemarin misalnya, itu kan tiap tahun orang minimal 1 kali seluruh dunia ini menyebut Nabi Ibrahim ya, minimal ya, 1 tahun itu 1 kali seluruh dunia menyebut Nabi Ibrahim. Bayangkan kan, itu sebabnya ya, inilah rahasianya kenapa doa sholawat itu lengkapnya itu kan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Doa sholawat yang kita baca itu ketika sholat atau ketika kita ingin membaca doa sholawat secara lengkap, ya kan? Itu kan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena 2 nama inilah nama yang selalu disebut-sebut di seluruh dunia, ya, nama yang selalu disebut-sebut seluruh dunia gitu. Itu ya, karena kapasitas itu. Yang ketiga, yang keempat, Nabi Ibrahim itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, suri tauladan. Saya tidak tahu persis, mudah-mudahan saya tidak salah. Suri tauladan di sini lebih khusus suri tauladan di dalam situasi-situasi sulit. Kalau orang mencontoh orang lain dalam kondisi mudah, itu kan mudah, ya kan? Gampang teorinya gitu kan. Tapi mencontoh seseorang dalam kondisi sulit, itu sulit memang. Makanya uswatun hasanah di sini, wabil khusus uswatun hasanah di dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Dan itu diperankan oleh semuanya. Diperankan oleh anaknya, diperankan oleh istrinya, ya kan, dan diperankan oleh keluarga besarnya. Sehingga nabi-nabi setelahnya ketika mereka harus mencontoh bagaimana menghadapi situasi-situasi sulit, itu mesti melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, melihat Nabi Ibrahim
alaihissalam. Jadi di dalam 25 nabi dan rasul itu ada seorang nabi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebut inilah nabi yang khusus begitu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ini punya bapak yang bernama Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya bapak yang bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak ini punya bapak yang bernama Nabi Ibrahim. Ini satu-satunya ini. Jadi bapak nih nabi, mbai nabi, buyute yo nabi. Itu hanya Nabi Yusuf. Ya, nabi-nabi yang lain tidak ada seperti itu. Dan kalau kita lihat nabi-nabi ini, semuanya ditempa dengan kesulitan yang luar biasa. Sehingga mereka tidak terlalu sulit untuk mencari cermin menghadapi kesulitan itu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Bapak sekalian? Kita itu kadang-kadang ketika bicara tentang uswatun hasanah, itu kan untuk hal-hal yang mudah, sopan santun, ya kan, kejujuran dalam arti nggak bohong, ya, dan seterusnya. Tapi uswatun hasanahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah uswatun hasanah untuk diteladani ketika menghadapi kondisi-kondisi sulit. Makanya menteladani orang untuk bijak menghadapi kondisi-kondisi sulit itu sulit, tidak gampang, ya, tidak gampang. Dan di dalam Al-Quranul Karim sendiri, ayat uswatun hasanah itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sulit. Ayat ini, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, ya, qalu liqaumihi inna bura'au minkum. Terusannya ayat. Jadi uswatun hasanah di sini uswatun hasanah dalam hal membebaskan diri dari segala macam bentuk penyembahan kecuali hanya menyembah Allah. Itu kan bukan uswatun hasanah yang mudah kan? Terus kita lihat uswatun hasanah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditaruh di mana ayat itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu ditaruh oleh Allah di tengah-tengah ayat tentang apa? Di tengah-tengah ayat tentang perang, yaitu perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya, makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ya, sementara kan ayat ini sering hanya, mudah-mudahan saya salah ya, sering hanya kita pakai ketika peringatan-peringatan Maulid. Padahal uswatun hasanah di situ adalah uswatun hasanah untuk menghadapi kondisi-kondisi sulit. Ya, apakah kondisi sulit terkait dengan agamanya ataukah kondisi sulit yang terkait dengan keluarganya? Ya. Jadi kalau apa namanya istilahnya itu uswatun hasanah atau panutan yang baik atau tauladan yang baik dalam hal cara berjalan atau cara makan, is okay, itu juga uswatun hasanah. Tapi itu kan mudah kita lakukan. Oh, Rasulullah itu kalau makan pakai tangan kanan, beliau tidak pernah makan pakai sendok misalnya, mungkin karena waktu itu belum ada sendok. Beliau selalu makan pakai tangan kanan sambil duduk. Dan ketika makan bersama orang banyak misalnya, beliau tidak mengambil makanan yang ada di depannya orang, dan seterusnya. Ya, adab-adab seperti ini kalau kita mau mentauladani kan gampang, ya kan, gampang sekali. Tapi Bapak sekalian, kalau yang gampang-gampang seperti ini saja kita tidak mentauladaninya, bagaimana mungkin kita bisa mentauladani yang sulit-sulit seperti itu? Makanya penyebutannya itu uswatun hasanah. Kata-kata uswah itu di sana ada yang namanya kepemimpinan memang. Ya kan, kalau kita bicara ketauladanan kan, ya pemimpinlah yang ditauladani. Apakah pemimpin yang bersifat informal atau pemimpin yang formal? Kan seperti itu. Nah, sekalian, sebagai peringatan buat kita semuanya di Idul Adha ini, mungkin mudah-mudahan keempat sifat Nabi Ibrahim atau keempat predikat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim ini, ya kita bisa mentauladaninya, ya, sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Tapi kita harus berusaha, ya. Baiklah, surat Al-Baqarah 190 dan 191.
Ini yang saya katakan tadi, ayatnya ini cukup menakutkan gitu ya. Dan gara-gara ayat ini ada orang murtad. Kita masih ingat buron di Amerika yang sampai sekarang belum pulang tuh. Itu salah satunya kan karena ayat ini. Dia mengatakan Islam itu teroris. Dan kemudian dia seorang tokoh pengajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, ya, juga pernah ikut di sebuah ormas keagamaan, tapi kemudian dia masuk Kristen dan kemudian menjelek-jelekan Islam. Dia lari ke Amerika dan sampai sekarang dia tidak tahu, mungkin mendapatkan suaka di sana atau nggak tahu, tapi yang jelas Intel Indonesia sudah kerjasama sama FBI, tapi sampai sekarang masih belum bisa ditangkap gitu ya. Itu salah satunya karena ayat ini ya. Di ayat ini Allah berfirman begini, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan berperanglah kalian di jalan Allah. Kalimat ini penting. Jadi bukan perang dalam rangka melampiaskan dendam, bukan perang dalam rangka merusak, bukan perang dalam rangka menghabisi nyawa orang, bukan. Fi sabilillah itu pun dengan kalimat alladzina yuqatilunakum. Jadi berperanglah fi sabilillah, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Inilah kemudian turun hadis-hadis yang terkait dengan akhlak di dalam berperang. Udah ya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Kalimat bunuhlah mereka dimanapun mereka berada itu terkait dengan ayat sebelumnya, bukan berdiri sendiri. Jadi tidak tiba-tiba kemudian ada ayat bunuhlah orang-orang itu, kan begitu yang mereka sampaikan kan. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka di tempat di mana dulu kamu diusir. Makanya kalau kita lihat perang-perang yang dilakukan Rasulullah SAW itu untuk memperebutkan Mekah, ya kan? Karena di Mekah itulah Rasulullah SAW diusir sampai akhirnya pada puncaknya pada tahun ke-8 Hijriah ada namanya Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Makanya setelah itu Ibu sekalian itu sudah selesai, ya kan? Penaklukan kota Mekah. Itulah tujuan akhir dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW ketika beliau berperang. Karena apa? Karena beliau melakukan ayat ini ya. Jadi usirlah mereka di tempat di mana dulu kamu diusir. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih sadis daripada pembunuhan. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Fitnah di sini maknanya bukan kasak kusuk, bukan kasak kusuk, bukan. Fitnah itu maknanya macam-macam, dan yang dimaksud di ayat ini fitnah di sini adalah fitnah memurtadkan kaum muslimin. Ya, itu lebih sadis daripada pembunuhan. Ya. Kemudian wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Ya, dan jangan sekali kalian memerangi mereka di Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian. Ya, jadi tidak boleh tempat perang itu di Masjidil Haram, tidak boleh, kecuali jika mereka menyerang kalian di Masjidil Haram. Itu nanti ada itu dalam sejarah itu ya, kan kita jelaskan. Fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Jika ya mereka memerangi kalian, maka balaslah, kan begitu kan. Nah Bapak sekalian, ayat ini turun terkait dengan dibolehkannya perang. Setelah sekian lama kaum muslimin minta perang kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak diperkenankan, yaitu selama 13 tahun di Mekah dan 2 tahun di Madinah. Nah, itu maknanya. Jadi 13 tahun di Mekah itu juga banyak para sahabat yang kepingin perang saja gitu, karena Rasulullah dilukai, Rasulullah diejek, Rasulullah dihina, Rasulullah tuduh tukang sihir, dituduh macam-macam, kaum muslim, para sahabat diboikot, nggak boleh melakukan dagang segala macam. Waktu itu Umar sudah kepingin perang, sampai akhirnya ketika Umar bertanya terus kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban, Rasulullah akhirnya memberikan jawaban final, ma adzinallahu bihadza, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Umar
Aku belum diizinkan oleh Allah untuk berperang di Mekah. Nah, baru kemudian ini di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Makanya perang pertama yang disampaikan Rasulullah SAW adalah perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, sekalian, pertama-tama ada kalimat wala ta'tadu, dan jangan sekali-kali kalian melampaui batas. Nah, di sini, ya, apa melampaui batas di situ? Ini hadisnya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ughzu fi sabilillah." Ya, pergilah di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah, yang kafir kepada Allah. Nah, ughzu wala taghlub. Berperanglah tapi jangan sekali-kali kalian culas. Kalian curang. Itu. Ya, kalian misalnya curang itu gencatan senjata, nembak gitu loh. Ya, itu culas gitu. Wala taghdaru, dan jangan berkhianat. Artinya ketika perang itu kan ada kesepakatan. Ya, ada aturan yang harus dipatuhi gitu. Saya ya mungkin tidak mengusulkan, tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau coba lihat film Ar-Risalah ya, ketika ada perang Badar. Ya, jadi di dalam perang Badar itu kan ada seorang kafir Quraisy yang menantang Rasulullah SAW untuk perang tanding. Jadi ketika perang tanding itu 1 lawan 1, dipatuhi. Ketika 1 meninggal ya sudah, yang lain tidak mengeroyok yang membunuh ini. Kenapa? Karena memang kesepakatannya begitu, namanya perang tanding. Dan tidak tanggung-tanggung dalam perang tanding itu Rasulullah SAW menyuruh pamannya Hamzah, kemudian menyuruh sepupunya yaitu Ubaidah bin Harith, dan menyuruh sepupunya yang lain yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi paman dan 2 sepupu yang disuruh perang tanding, dan ketiga-tiganya 2 diantaranya menang, 1 terluka dan kemudian meninggal yaitu Ubaidah bin Al-Harith. Sudah begitu sudah membunuh, selesai, nggak boleh ada yang ngeroyok yang membunuh ini. Itu salah satunya itu. Nah, di dalam perang Khandaq itu cuma 1 yang disuruh perang tanding itu, yaitu Ali bin Abi Thalib melawan 4 orang. Tapi Ali mau waktu itu, sepakat, tidak ada masalah, 4 orang saya hadapi semuanya. Akhirnya Ali pinter, yang dibunuh pertama kali itu adalah yang paling kuat di antara 4 orang ini, sehingga ketika yang terkuat itu berhasil dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib, ya kan, akhirnya yang 3 ini lari tunggang langgang. Nah, coba dilihat di Sirah Nabawiyah yang terkait dengan perang Khandaq misalnya itu. Jadi begitu, wala tamassalu, dan jangan melakukan mutilasi. Ya, jangan melakukan mutilasi. Wala taqtulu walidan, jangan membunuh anak-anak. Wala ashabus sawami, dan jangan membunuh orang-orang yang ada di dalam gereja. Ya, maksudnya di tempat-tempat ibadah. Ketika mereka berada di tempat ibadah itu dilindungi. Ya, kira-kira begitu. Kita lihat bagaimana bangsa Yahudi sekarang, masjid dihancurin. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sekarang ini kan ada yang bernama apa ya, Fakta Integritas begitu yang dikeluarkan oleh PBB tentang akhlak berperang, kira-kira begitulah. Nggak ada satupun yang dipatuhi oleh Israel, nggak ada satupun. Ya, sehingga mereka membunuh anak-anak, menghabisi membombardir rumah sakit. Alasannya karena para pejuang Hamas itu mereka sembunyi di rumah sakit. Kan nggak boleh. Ya, mana mungkin mereka bisa bersembunyi di rumah sakit? Rumah sakit itu fasilitas umum, ya kan? Rumah sakit itu fasilitas umum, semua datanya kedetek dengan baik. Tapi ya itulah yang mereka lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam Islam nggak diperkenankan itu terkait dengan wala ta'tadu tadi itu. Baik. Yang kedua, ini hadis dari Ibnu Umar ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wujidat imra'atun fi ba'dhi maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam maktulah. Ya, jadi ada perempuan yang di sebagian dari peperangan Rasulullah SAW itu terbunuh. Jadi dalam sebuah peperangan ya, itu ada orang perempuan yang terbunuh. Fa'angkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i wasibyan. Maka Rasulullah SAW
ya membenci, membunuh perempuan dan anak-anak, kecuali kalau sang perempuan ini dia menjadi tentara, gitu ya, dia menjadi tentara, gitu ya. Jadi itu pun gitu ya, dalam sejarah perang kaum muslimin itu belum ada satupun kaum muslimin yang membunuh tentara perempuan. Hampir dibunuh tapi dilarang Rasulullah SAW, yaitu dalam kasus perang Khaybar yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, karena waktu itu salah satu tentaranya adalah perempuan. Itu pun hampir dibunuh dan nggak jadi. Artinya ini berlaku umum sebetulnya. Jadi wala ta'tadu, jangan melampaui batas ya, sebab turunnya salah satunya adalah ayat ini. Baik Bapak sekalian, itu akhlak berperang. Sekarang wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan jangan sekali-kali kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram. Ini ada hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda begini, ya, inna hadzal balada harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak diciptakannya langit dan bumi. Fahuwa haramun, maka negeri ini suci, terhormat, bihurmatillahi ila yaumil qiyamah, dengan kehormatan dan kesucian dari Allah sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Makanya sekalian, di Mekah itu ada namanya tanah haram, ya kan? Di Mekah itu ada namanya tanah haram. Jadi tanah haram itu di samping menjadi batas orang itu melakukan umroh atau haji, ya kan? Jadi kalau orang itu mau umroh atau mau haji kan keluar dari tanah haram dulu baru niat, itu kan? Jadi kalau umroh kan seperti itu. Nah, tapi itu juga terkait dengan masalah ini, masalah kesucian dari tempat itu. Jadi Umar bin Khattab itu kalau memarahi anaknya itu keluar ke tanah haram. Jangan sampai dia kotori tanah haram itu dengan marahnya dia kepada anaknya, sampai begitu, ya. Ya kira-kira kalau kita misalnya kalau anak kita macam-macam di masjid, ya jangan dimarahi di masjid lah, kira-kira begitu ya. Nah Umar itu sampai seperti itu, dia kalau mau memarahi anaknya, mau marah kepada anaknya, dia bawa anaknya keluar tanah haram, dia tidak mau mengotori kesucian tanah haram tersebut. Wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghalalkan, tidak membolehkan perang kepada salah seorang sebelum aku. Artinya sebelum Rasulullah SAW itu tadi diperbolehkan untuk perang di situ tuh. Walam yahillali illa sa'atan min nahar, dan tidak membolehkan aku untuk melakukan perang di situ kecuali beberapa saat di siang hari. Jadi waktu mau masuk kota Mekah, ya, penaklukan kota Mekah itu kan ada pengepungan, ya kan, ada pengepungan. Tapi demikianlah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kan tidak terjadi perang ketika Fathu Makkah itu, karena orang-orang Quraisy pada menyerah. Bagaimana caranya mereka menyerah? Tokohnya itu digunggung, istilahnya di apa ya, bahasa Jawa itu diulu-ulu lah gitu ya, ditokohkan gitu, tokoh perang itu yang tidak lain panglimanya itu adalah mertuanya Rasulullah sendiri, yaitu Abu Sufyan. Rasulullah mengatakan man dakhalal baita fahuwa aminun, siapa yang masuk rumahnya dia aman. Man dakhalal baital harama fahuwa aminun, siapa yang masuk baitil haram maka dia aman. Dan yang ketiga ini, man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin, barang siapa yang mengikuti atau masuk Abu Sufyan makanya dia aman, kan begitu kan. Nah gara-gara itu kemudian Abu Sufyan menyerah, ya, dan kemudian disitulah beliau masuk Islam setelah itu, ya. Makanya Abu Sufyan itu masuk Islamnya agak akhir-akhir, sementara anaknya sudah dinikahi Rasulullah SAW ketika di Mekah, yaitu Romlah binti Abu Sufyan. Jadi Bapak sekalian, intinya adalah bahwa di tempat ini, ya, dilanjutkan di dalam hadis ini, fahuwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah,
Masjidil Haram atau tanah haram ini adalah suci dengan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. La yu'dzadu syaukuhu, tidak boleh orang mencabut durinya. Wala yunaffiru sautuhu, dan tidak boleh jadi memburu binatangnya. Wala yalqitu luqatahu, dan tidak boleh menemukan temuannya. Maksudnya ketika ada uang hilang, ketika kita menemukan uang di sana, nggak boleh kita ambil, ya, nggak boleh kita ambil. Dan saya kira kalau kita sudah pernah haji atau umrah, saya kira merasakan itu kan, kemudian dikasihkan ke yang berhak gitu kan. Illa man arrafaha wala yukhtala khalahu, kecuali yang sudah diketahui dan juga tidak boleh cabut rumputnya. Sekalian, perang terakhir di Masjidil Haram itu kapan? Nah, saya ada yang haji tahun 79? Nggak ada ya? Sinten sing sampun haji tahun 79? Pada tanggal 20 November sampai 4 Desember itu terjadi perang pendudukan Masjidil Haram. Masih ingat kita waktu itu? Ya, tahun 79. Saya masih kelas 6 ibtidaiyah. Ya. Saya masih kelas 6 ibtidaiyah. Jadi ada pendudukan Masjidil Haram, ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi di situ, dan kemudian mereka minta agar sang Imam Mahdi ini dibaiat menjadi raja di Saudi, kira-kira begitu. Dan mereka menduduki Masjidil Haram, mengepung Masjidil Haram, di mana ribuan jamaah ada di masjid itu sampai 2 minggu. Ribuan jamaah ada di masjid itu sampai 2 minggu, sehingga mereka, ya maaf, BAB di situ, ini di situ, 2 minggu, mulai 20 November sampai 4 Desember tahun 1979, kalau nggak salah bertepatan dengan awal Muharram waktu itu. Jadi jamaah masih ada yang belum pulang. Namun nanti dicek di internet ya, dilihat di data. Itulah yang terakhir, dan tentu mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu. Artinya kalau sekarang toilet bermasalah dan seterusnya, ada yang lebih parah tahun 79 itu, yaitu ketika mereka, para pemberontak itu menduduki Masjidil Haram sampai 2 minggu. Markas mereka itu di menara-menara itu, sehingga sampai 2 minggu itu gara-gara itu. Setiap tentara yang datang mereka tembak dari atas, tentara yang datang mereka tembak dari atas, ya, sampai akhirnya butuh waktu 2 minggu untuk bisa menaklukkan mereka itu. Nah, itu Bapak sekalian, dan tentu ayat ini memberitahu kita tentang betapa sucinya Masjidil Haram dan tempat-tempat yang tanah haram tersebut sebagai kiblat umat Islam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.